Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selina Rizka Malatua dengan NIM 43423105. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan ulang mengenai materi yang dijelaskan pada kelas C2 Teori Cloud Computing pada hari Jumat kemarin pada jam 9. Yang pertama yaitu membahas Virtualization and VM Provisioning. Jadi, apa sih what is virtualization itu? Jadi virtualization itu gampangnya sebuah teknologi yang membuat satu server fisik yang bisa menjalankan beberapa server virtual dan dia itu saling terpisah dan tidak saling mengganggu. Jadi punya sistem operasi sendiri. Kemudian apa sih the hypervisor role? The hypervisor role ini itu sebuah software yang kemudian dia mengatur pembagian CPU, RAM, storage-nya. Nah, di sini terdiri dari dua tipe. Yang pertama yaitu langsung dari hardware, di mana langsung di laptopnya. Kemudian yang kedua di atas sistem operation-nya. Kemarin itu dianalogikan kayak kita kalau misalkan pakai listrik, mending milih kita pakai genset atau kita yang langsung terhubung dari PLN. Kemudian selanjutnya yaitu VM Provisioning. VM Provisioning itu langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu memilih template OS, misalnya Ubuntu atau Windows, kemudian menentukan CPU, RAM, dan storage-nya, kemudian mengatur jaringan IP-nya, kemudian tinggal menjalankan VM-nya. Kemudian selanjutnya dari source allocation, jadi di sini tuh kita bisa mengatur CPU, RAM, dan storage-nya sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian remote access. SSL Secure. SSL Secure is industry standard for managing remote Linux server. It provides a secure encryption channel for CLI command. Jadi digunakan untuk akses server Linux, kemudian lewat terminal, kemudian port 22, dan dia itu aman terenkripsi. Kemudian selanjutnya yaitu RDP, Remote Desktop. Jadi RDP ini digunakan untuk mengakses server Windows, kemudian tampilannya desktop berubah QA. Kemudian portnya itu ada 3389 nih. Kemudian selanjutnya ada security best practice. Jadi di sini tuh akses server harus dilindungi supaya tidak mudah diretas menggunakan di sini tuh biar aman dia menggunakan ini MVA, VPN Gateway, plus virtualize dan regular patching. Jadi virtualization itu membuat pengguna server lebih efisien dan profesional dengan membuat dan mengatur server virtual sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa diakses jarak jauh, dilakukan dengan SSH atau RDP, dan keamanan harus dijaga. Selanjutnya akan menjelaskan materi yang kedua. Selanjutnya yaitu membahas mengenai infrastruktur dan teknologi di bidang IT pada 2024. Nah, di sini arsitektur internet dengan DNS dan HTTP. Jadi DNS ini diibaratkan dari buku telepon yang terdiri dari IP, yang di sini DNS itu berfungsi sebagai mengubah nama website menjadi sebuah IP. Kemudian HTTPS ini itu mengamankan komunikasi dengan enkripsi. Jadi dia itu berisi request ke websitenya. Terus selanjutnya itu jaringan Anthropology Swallowing. Jadi di sini tuh ada port, kemudian tools dan OSI model, di mana network portnya di sini tuh ada. Contohnya ini ada HTTP, HTTPS, SSH, RDP. Kemudian kalau tools itu kayak ping, transport. Kemudian OSI model itu struktur lapisan jaringan. Jadi setiap layanan itu punya port. Kalau ada masalah jaringan bisa dicek melalui tools tersebut seperti ping. Selanjutnya yaitu data center, basically di infrastruktur fisik yang mendukung global. Fasilitas ini dirancang dengan standar keamanan tinggi dan redundansi pending. Jadi komponen utamanya itu server rack and blade server, kemudian Uninterruptible Power Supply atau UPS, kemudian ada CRAC. Jadi sebenarnya itu tetap ada di gedung fisik yang disebutkan data center. Jadi kayak ada data center yang sebenarnya itu tempatnya cloud tadi. Kemudian selanjutnya ada virtualization dan hypervisor. Jadi teknologi abstraksi kerasnya itu sebuah teknologi yang memungkinkan satu server fisik menjalankan sebuah VM yang terisolasi, yang terdiri yang pertama yaitu hypervisor yang berjalan langsung di hardware, kemudian ada hypervisor yang berjalan di sistem operasi induk. Selanjutnya yaitu VM Provisioning.
workflow. Jadi langkahnya yang pertama itu menentukan spesifikasi, terus kemudian yang kedua memilih OS, kemudian yang ketiga itu mengatur jaringannya, kemudian yang terakhir yaitu menjalankan server. Yang selanjutnya itu membahas mengenai akses jarak jauh, yaitu SSH dan IDP. Kalau SSH itu standar untuk sistem yang berbasis untuk Linux, sedangkan RDP itu untuk sistem yang berbasis Windows. Kemudian ada full stack ecosystem yang mengintegrasikan antar muka pengguna, logika server, dan manajemen data yang terdiri dari front end, back end, dan database. Kalau front end itu kayak HTML, CSS gitu-gitu. Kemudian kalau back end ada Node.js, Python, dan Golang. Kemudian database-nya ada Postgre dan MongoDB. Dan selanjutnya itu web deployment dan server. Jadi di sini ada CI atau CD atau CD pipelines, di mana itu sebuah otomatisasi dari deploy, kemudian ada web server yang terdiri contohnya kayak NGX atau Apache, kemudian ada Docker itu kayak kontainer aplikasi. Jadi aplikasi diupload ke server, kemudian dijalankan dengan bantuan tools ini. Selanjutnya yaitu cosmetics. Jadi cosmetics ini biaya yang dihitung dari CPU, RAM, dan storage. Semakin besar resource-nya itu semakin mahal biayanya. Kemudian selanjutnya yaitu egress dan pricing model, di mana egress itu kayak biaya data keluar, terus on demand itu bayar sesuai pengguna. Kemudian reserve itu adalah komitmen 1-3 tahun. Jadi pemilihan model pembayaran sangat mempengaruhi dari pengeluaran IT. Mungkin akan saya jelaskan materi selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu full text deployment. Jadi full text deployment itu memahami berfokus bagaimana aplikasi dibuat, lalu dirilis, kemudian bisa diakses di internet. Kemudian di sini ada front end dan back end. Jadi front end itu kayak tampilan UI UX atau tata letak yang bisa kita lihat dari sebuah website. Contohnya kayak kita lihat aplikasi, kita lihat website, itu tampilannya kayak gimana. Itu adalah tampilan dari front end. Sedangkan back end itu tampilan yang terjadi di belakang front end tersebut. Jadi dia itu terdiri dari kayak database, terus logika bisnis, terus API. Jadi dia itu berfokus pada performa dan keamanan data. Selanjutnya ada arsitektur client server, di mana analogi kayak misalkan kita mengunjungi sebuah website, kemudian website tersebut mengirimkan permintaan ke server, kemudian server tersebut itu memproses datanya dan mengirimkan kembali sebuah respon dari layar tersebut atau dari JSON. Jadi ada lately, yaitu waktu yang dibutuhkan data untuk bolak-balik. Kemudian ada selanjutnya itu ekosistem dari teknologi modern, di mana di sini ada framework, web server, kemudian ada database. Jadi kalau framework ini tuh yang membantu coding lebih cepat. Kemudian kalau web server itu kayak yang menerima request. Kemudian database itu yang menyimpan datanya. Nah, ini adalah proses deployment. Yang pertama kita build, kita menyiapkan sebuah aplikasi atau website. Kemudian kita mengupload kodenya di sebuah GitHub repository. Kemudian kita deploy untuk dijalankan. Kemudian kita dimonitor lah dari hasil deploy tersebut. Nah, standar performa web. Mengapa ini penting? Karena kalau deployment yang baik itu menggunakan sistem redundancy dengan menjaga angka ini tetap tinggi. Misalkan sebuah website itu harus kayak cepet, dia tuh nggak lemot, loadnya nggak lama gitu. Karena itu mempengaruhi dari pas berapa, kayak mempengaruhi apakah pengguna itu puas dengan website tersebut. Selanjutnya yaitu konfigurasi server, di mana kita menyiapkan VPS untuk melibatkan pengaturan sistem operasi Linux, firewall, dan runtime, kemudian layanan cloud seperti AWS, DigitalOcean, atau Google Cloud, yang memberikan infrastruktur elastis yang dapat berkembang sesuai kebutuhan traffic. Nah, ini adalah perbandingan metode deploy. Ini ada Git, kecepatannya sedang, kalau Docker itu cepat, kemudian kemudahannya kalau menggunakan Git itu menengah, gampang, lumayan lah. Terus kontrolnya bisa akses penuh, sedangkan kalau di Docker itu cepat, dia mudah juga, dan isolasi penuh. Nah, ini adalah strategi dari deploy yang terbaik, yaitu yang pertama,
Memastikan pengguna itu tidak merasakan gangguan pada saat update aplikasi dilakukan. Kemudian, memisahkan kunci API dan rahasia database dari kode sumber demi keamanan. Kemudian, selalu tes aplikasi di server replika sebelum merilisnya ke publik. Kemudian memiliki kemampuan untuk kembali ke versi sebelumnya jika terjadi error mendadak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf kalau suara saya kurang terdengar jelas karena di sini saya tag videonya di perpus. Nah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.